kita sampai ke minggu kelima. Ya, menikmati Kristus sebagai realitas Yobel, perjanjian baru. Jadi kita akan melihat Yobel perjanjian baru. Ya. Nah, untuk memahami tentang Yobel perjanjian baru, saya merasa perlu memberikan pendahuluan ya, tentang hari perhentian. Kita perlu memahami makna hari perhentian supaya kita bisa jelas melihat dan membayangkan tentang Yobel. Nah, saudara-saudari, Yobel itu sebetulnya perhentian, tetapi bukan hanya satu hari, melainkan 1 tahun di zaman perjanjian lama. Nah, untuk memahami tahun Yobel, tahun perhentian, kita perlu melihat makna atau lambang-lambang perhentian di seluruh zaman perjanjian lama ya. Saudara-saudari, hari perhentian itu sebetulnya bisa kita gambarkan dengan hari libur ya. Kalau orang-orang yang bekerja, entah itu yang bekerja kepada orang lain ataupun yang punya usaha sendiri, pasti ketika hari libur tiba, ya umumnya itu pasti merasa senang ya. Karena hari libur itu satu hari yang kita bebas dari rutinitas, kepenatan, bekerja. Ya, kalau orang yang Senin sampai Jumat bekerja lalu Sabtunya libur, begitu bangun pagi di hari Sabtu tuh enak, lega gitu rasanya, karena tidak perlu bekerja. Jadi hari perhentian tuh bisa kita bayangkan seperti itu, saudara-saudari. Yaitu satu hari libur gitu ya. Kita beristirahat, dan itu adalah sebuah kenikmatan. Nah, lambang-lambang di dalam perjanjian baru itu mulai dari hari perhentian 1 kali seminggu, yaitu hari Sabat, dan ada juga hari perhentian 1 kali setahun. Ini hari raya. Ya, kalau hari Sabat itu 1 kali seminggu, hari raya itu 1 kali setahun. Tetapi biasanya kalau hari raya tahunan bisa dirayakan sampai 3-4 hari atau sampai seminggu ya. Contohnya hari Lebaran, umumnya kita libur 1 minggu. Kalau libur biasa kan hanya 1 kali seminggu. Tapi kalau hari raya tahunan itu satu kenikmatan yang lebih besar ya. Kita menikmatinya lebih panjang. Ini semua sebetulnya menurut Kolose 2 ayat 16 sampai 17 ya. Tentang hari raya ya. Hari raya tahunan. Itu sebenarnya lambang, sebuah perlambangan yang wujudnya adalah Kristus. Kita tahu bahwa Kristus itu makanan kita, minuman kita, tetapi
kita juga perlu menyadari bahwa Kristus adalah hari raya kita. Ya. Atau kita boleh katakan Kristus itu adalah hari liburan kita. Semua orang menyenangi hari libur, hari liburan, di mana lepas dari semua keletihan. Nah itulah, kalau kita menikmati Kristus, kita akan menikmati kenikmatan hari libur, gitu ya. Ada sukacita, kenikmatan. Ya, hari libur mingguan, hari libur tahunan, itu tingkatan-tingkatan kenikmatan ya. Kita jangan hanya menikmati Tuhan seminggu sekali, tetapi kita harus juga menikmati Tuhan sebagai hari raya tahunan. Kenikmatan akan Tuhan yang lebih besar. Bukan hanya sekedar libur biasa seminggu sekali, tetapi liburan yang penuh sukacita. Kalau hari raya tahunan tuh ada banyak makanan, ada banyak hiburan, kita main keluar, kumpul keluarga, wah nikmat deh pokoknya. Ya bahkan kadang-kadang 2-3 bulan sebelumnya itu udah persiapan tuh untuk hari raya tahunan itu ya, karena saking sukacita dan nikmatnya itu. Itu semua sebetulnya hanya lambang ya. Hanya lambang. Kita harus menikmati Kristus seperti kita menikmati hari libur itu sebetulnya. Kalau hari libur duniawi itu sendiri sih kadang-kadang kalau terlalu panjang liburnya ya bosen juga ya. Tapi kalau kita menikmati realitasnya, Kristus sebagai hari libur kita, hari perhentian kita, maka kita akan bisa menikmati yang realnya. Tidak ada kebosanan, selalu nikmat, sukacita, riang ya. Jadi intinya hari libur itu yang dilambangkan dengan hari Sabat, hari raya tahunan, itu adalah gambaran dari Kristus. Kristus adalah wujud real dari semua hari-hari yang menyenangkan itu. Ya. Kedatangan hari raya adalah kedatangan Kristus. Ketika kita menikmati hari-hari raya, hari-hari liburan, kita harus berdoa, Tuhan Yesus, Engkaulah hari liburku yang sejati. Engkaulah peristirahatanku yang sejati. Tuhan berkata, mari datang kepadaku semua yang letih. Ya, bekerja terus tuh letih, capek, pengen istirahat. Tuhan berkata, mari kamu letih datang kepadaku. Inilah makna hari raya atau hari Sabat, hari libur mingguan, hari libur tahunan. Tetapi tidak hanya ada hari raya tahunan saja dan mingguan. Ada satu hari libur, saudara-saudari, di zaman perjanjian lama yang dirayakan oleh bangsa Israel. Di mana hari libur itu bukan satu kali seminggu, bukan juga seminggu dalam setahun. Tetapi hari libur itu 1 tahun penuh. Wow, luar biasa. Yaitu tahun Sabat. Ya, nah tahun Sabat ini ada erat kaitannya dengan tahun Yobel yang akan kita bahas. Tahun Yobel itu adanya di Imamat pasal 25. Tahun Sabat pun di Imamat pasal 25 ayat yang ketiga dan keempat. Di sana dikatakan bahwa bangsa Israel tuh
6 tahun mengelola ladang, menabur, menanam, ya, mengurus kebunnya selama 6 tahun. Tetapi di tahun yang ketujuh itu selama 1 tahun penuh. Di tahun yang ketujuh itu mereka libur. Wah, luar biasa ini. Hanya bangsa Israel yang punya hari liburnya 1 tahun penuh. Tahun Sabat. Ya. Di mana mereka di sana tidak boleh bekerja. Ladangnya jangan digarap, pokoknya libur. Ya, memang kalau di dunia libur 1 tahun pasti bosen itu, pasti boring gitu. Ya karena memang itu kan hanya lambang. Realitasnya Kristus. Menikmati liburan sebagai perlambangan ya pasti boring. Tetapi kalau menikmati liburan, realitas liburan itu yaitu Kristus, ya mau 1000 tahun pun gak bosan-bosan, saudara-saudari. Percayalah, dia betul-betul tempat perhentian kita yang sejati, hari libur kita yang sejati, peristirahatan yang sejati. Tidak perlu kerja bangsa Israel selama 1 tahun penuh. Dan 1 tahun penuh itu menggambarkan seumur hidup kita. Inilah tahun Sabat. Jadi bangsa Israel itu memiliki Sabat 1 kali seminggu, hari raya tahunan, dan ada Sabat tahunan. Tahun Sabat luar biasa. Itu semua karena Allah sangat memandang pentingnya perhentian bersama Dia. Allah kita adalah Allah yang menikmati perhentian bersama manusia. Ketika Dia selesai menciptakan 6 hari, manusia muncul langsung menikmati perhentian bersama dengan Tuhan. Jadi Allah kita tuh Allah yang menikmati hari perhentian, tapi bukan sendirian, bersama manusia. Nah, selama 1 tahun itu, ya di ayat keempat Imamat 25, itu ladangnya nggak boleh ditaburi benih, kebun anggurnya nggak boleh diurus, karena itu hari libur. Ya, nggak boleh berjeri lelah. Apa? Ini melambangkan apa? Di zaman perjanjian baru ini, saudara-saudari, tidak boleh ada jeri lelah alamiah. Kekuatan sendiri tidak boleh dipakai. Anda yang menggunakan kekuatan Anda sendiri pasti berjeri lelah, pasti capek, pasti letih. Dan itu adalah suatu pelanggaran terhadap kehendak Allah. Allah ingin kita tidak menggunakan kekuatan sendiri. Allah ingin kita tidak berjeri lelah dengan kekuatan sendiri. Allah tidak ingin kita letih, capek, penat. Dia selalu mengundang, ayo datang kepadaku semua yang letih lesu. Itu dilambangkan oleh tahun Sabat. 1 liburan selama 1 tahun. Walaupun mereka libur 1 tahun, tetapi ajaib, hasil panen tahun ke-6 itu mencukupi, sehingga mereka benar-benar beristirahat. Ini semua adalah lambang kenikmatan perhentian. Bayangkan saudara-saudari, Anda diliburkan selama 1 tahun, gak perlu kerja, tapi semua dicukupin. Indah gak? Wah, kita membayangkannya sangat indah. Itulah Kristus kita, saudara-saudari. Kalau Anda menikmati Kristus, Anda akan mengalami liburan sepanjang hari seumur hidup. Walaupun Anda seperti Marta sibuk bekerja,
Tetapi di dalam diri Anda seperti Maria, dia menikmati Kristus. Tidak ada letih, tidak ada lesu. Inilah tahun Sabat. Ya, di ayat yang ke-6 dan ke-7 Imamat 25, bahwa ketika selama 1 tahun itu semua hasil yang tumbuh dengan sendirinya tanpa diusahakan itu menjadi makanan semua orang dan semua hewan. Ya, tidak memandang statusnya. Pokoknya semua sama, boleh makan dimanapun. Ya, yang dihasilkan oleh hasil tanah. Walaupun tidak digarap, tidak dicangkul, tidak dipupuk, Allah menumbuhkan. Cukup untuk makan semua orang, untuk makan semua ternak. Luar biasa, karena Allah menyertai bangsa Israel. Ya, ini melambangkan apa? Bahwa perhentian penuh itu perkara anugerah, bukan hasil usaha kita. Ya. Dan ini diberikan kepada semua orang tanpa menghiraukan statusnya. Asal dia adalah orang-orang pilihan yang ditarik oleh Tuhan, percaya kepadanya, semua sama. Berhak menikmati perhentian penuh ini. Ya, dan di ayat 21 tuh Imamat 25, Tuhan berkata bahwa dia akan memerintahkan berkatnya, pemeliharaannya itu di tahun ke-6. Ya, jadi ketika mau memasuki tahun ke-7, di tahun ke-6-nya tuh Allah memberikan hasil untuk 3 tahun, kata Tuhan. Ya, jadi ada berkat 3 tahun. Karena tahun Sabat itu 1 tahun kan nggak menuai, jadi makan makanan simpanan yang dihasilkan di tahun ke-6. Dan ketika masuk tahun ke-8 juga kan tahun menabur, belum ada hasil. Masuk tahun ke-3, tahun menuai. Ketika tahun menuai pun simpanannya masih ada gitu. Jadi 3 tahun itu benar-benar Allah memberkati. Itu semua adalah cerita tentang tahun Sabat, saudara-saudari. Hari libur bangsa Israel selama 1 tahun. Ini semua menggambarkan bahwa anugerah Allah, pemeliharaan Allah terhadap Anda dan saya pasti cukup. Nah, ketika kita mengeluh, kita kurang ini, kurang itu, sebetulnya kita termakan dusta si jahat, si iblis. Tidak ada namanya anak-anak Allah yang kekurangan tuh nggak ada. Pasti cukup. Hanya kadang-kadang kita ingin lebih aja, jadi mengeluh gitu. Nah, tadi saudara-saudari kita sudah melihat apa? Hari libur 1 minggu sekali, hari Sabat ya. Kemudian hari raya yang dirayakan 1 tahun sekali. Terus kita sudah melihat tadi hari suatu tahun yang dirayakan bukan 1 tahun sekali, tetapi 7 tahun sekali. Wah, luar biasa ya. Kita kan hanya punya hari raya setahun sekali umumnya. Kita nggak punya hari raya 7 tahun sekali ya. Jadi spesial kalau 7 tahun sekali, itu pasti meriah. Orang dirayakannya juga 7 tahun sekali. Inilah bangsa Israel. Tetapi masih ada satu hari raya ya, di atas segala hari raya. Itu hari raya di atas hari raya ya. Yaitu apa? Satu hari raya yang dirayakan 50 tahun sekali. Luar biasa saudara-saudari. Inilah tahun Yobel.
Betapa spesialnya tahun Yobel. Kalau Anda hidup sebagai bangsa Israel di zaman saat itu, Anda benar-benar akan kegirangan. Itu adalah zaman kegirangan. Anda akan seperti orang gila. Saking kegirangan. Mungkin Anda berdoa, Tuhan biarlah umurku cukup agar aku bisa mengalami hari raya 50 tahun sekali. Mungkin kita berdoa seperti tidak semua orang bisa merayakan hari raya 50 tahun sekali. Kalau hari raya 1 tahun sekali pasti kita mengalaminya. Hari raya 7 tahun sekali mungkin kita mengalaminya. Tetapi hari raya 50 tahun sekali tidak semua orang mengalaminya. Ada yang keburu meninggal. Dan makanya banyak orang berdoa, Tuhan aku ingin mengalami Yobel. Nah itu, kegirangan di tahun Yobel. Semoga saudara-saudari sekarang bisa melihat apa itu tahun Yobel itu. Sesuatu kegirangan. Kalau di hari kedua itu besok kita melihat itu satu zaman kegirangan, saudara-saudari. Satu hari raya yang dirayakan 50 tahun sekali. Luar biasa. Apa yang membuat luar biasa di hari Yobel, di tahun Yobel itu, saudara-saudari? Kalau kita membaca garis besarnya hari pertama, Romawi pertama, bagian A. Ada 2 berkat utama yang luar biasa, yang membuat orang berjingkrak kegirangan. Yang membuat orang-orang begitu lupa diri, tergila-gila. 2 berkat ini. Ya, pertama, ya, setiap orang kembali kepada miliknya yang hilang. Yang kedua, para budak-budak yang telah menjual dirinya dibebaskan. Dan 2 berkat ini diperoleh di tahun Yobel secara gratis, cuma-cuma, nggak perlu bayar, nggak perlu menebus. Bayangkan orang yang sudah puluhan tahun diperbudak karena dia jatuh miskin, menjual dirinya menjadi budak orang lain, diangkut ke luar kota, tinggal di luar kampung halaman sebagai budak. Bayangkan saudara-saudari, orang semacam itu puluhan tahun menderita perbudakan karena kemiskinan. Tanahnya udah dia jual, masih juga jatuh miskin, akhirnya dirinya sendiri dia jual menjadi budak puluhan tahun demikian. Bayangkan kalau Anda jadi posisi seperti itu dan tiba-tiba tahun Yobel datang. Anda akan kayak orang gila, berjingkrak-jingkrak kegirangan, saudara-saudari. Itulah kondisi bangsa Israel, di mana ada sebagian orang-orangnya jatuh miskin karena mungkin penyakit, karena mungkin memang ketidakmampuan, kelemahan, sehingga mereka menjual tanah pusakanya, tanah miliknya, bahkan sampai dirinya sendiri dijual. Mereka sangat mendambakan tahun Yobel. Ketika tahun Yobel tiba, tanahnya itu kembali jadi miliknya tanpa harus membayar. Dan kalau dia diperbudak, dia dibebaskan tanpa syarat. Itu pengaturan ekonomi Allah atas bangsa Israel. Perekonomian bangsa Israel itu seperti itu. Tidak ada tuan tanah yang memiliki hak atas tanah. Tidak ada. Tidak ada kepemilikan permanen atas tanah. Ya. Inilah pengaturan perekonomian bangsa Israel yang Allah aturkan. Oh, saudara-saudari, sudahkah Anda membayangkan betapa kegirangannya orang-orang di zaman tahun Yobel? Tetapi orang-orang yang mencintai harta,
justru merasakan sedih karena di tahun Yobel tanahnya yang tadinya udah banyak harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ya itulah, kalau cinta harta tuh ya pasti sedih dan malang di tahun Yobel. Tahun Yobel itu adalah gambaran seluruh zaman perjanjian baru. Ya, di mana orang-orang yang ingin kaya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara-saudari, inilah dua jenis berkat di tahun Yobel. Tahun Yobel adalah gambaran dari seluruh zaman perjanjian baru. Kalau tahun Sabat itu gambaran dari seumur hidup kita. Ya. Tetapi tahun Yobel gambaran dari seluruh masa perjanjian baru. Dua jenis berkat. Orang-orang dikembalikan ya kepada kaumnya. Tadi kita doa baca Imamat 25 ayat 10. Masing-masing pulang ke tanah miliknya, masing-masing pulang ke keluarganya, ke kaumnya. Nah, dua jenis berkat ini. Tanah yang hilang kembali dimiliki. Kebebasan yang hilang kembali dimiliki. Apa maknanya ini? Ya, tanah yang hilang, tanah milik dikatakan, hak milik. Jadi tadinya miliknya hilang, sekarang dikembalikan menjadi miliknya. Nah, apa harta milik ini? Ya, harta milik ini adalah diri Allah sendiri. Oh, Tuhan Yesus. Berapa banyak orang-orang Kristen, bahkan kita yang di tengah-tengah pemulihan Tuhan, berapa banyak yang menyadari bahwa Allah yang sedemikian besar itu adalah milikmu. Kebanyakan orang Kristen mungkin hanya menyadari bahwa Allah itu raja mereka, Allah itu pencipta mereka. Berapa banyak orang menyadari bahwa Allah itu milik mereka. Allah yang sedemikian besar bisa dimiliki. Ya, tetapi bagi orang-orang yang menikmati Allah, mengalami Allah, Allah sedemikian dekat di dalam hidupnya. Tidak ada jarak antara dia dengan Allah. Allah menjadi kenikmatannya, menjadi makanannya, menjadi minumannya. Maka orang-orang yang menikmati Allah sedemikian pasti merasakan bahwa Allah adalah milik dia. Oh, saudara-saudari, perkataan bahwa Allah milikku, itu perkataan yang besar, saudara-saudari. Apakah Anda sudah bisa mengucapkan ini? Apakah Anda sudah berkata sedemikian? Allahku, engkau adalah milikku. Kalau Anda sudah sedemikian menikmati Allah, sampai-sampai Anda merasa bahwa Allah adalah milik Anda, artinya Anda hidup di dalam Yobel, saudara-saudari. Tapi orang-orang yang tidak hidup di dalam Yobel perjanjian baru, mereka tidak merasakan bahwa Allah itu milik mereka. Mereka hanya menyembah Allah, menghormati Allah, ya, melayani Allah, tapi tidak merasa bahwa Allah itu miliknya. Kenapa? Karena dia tidak menikmati Allah. Tapi jikalau kita menikmati Allah, kita akan merasakan Allah milikku. Tadinya Allah hilang dari dalam kehidupanku, tapi pada suatu hari Kristus sebagai Yobel datang. Dia menjadi Allah yang aku nikmati. Nah, orang-orang seperti inilah yang hidup di dalam Yobel perjanjian baru.
Hai saudara-saudari yang berada di dalam pemulihan Tuhan, apakah Anda sudah mengalami Yobel dalam perjanjian baru? Orang-orang di dalam kekristenan tidak mengalami, tidak heran. Namanya juga kekristenan yang sudah tercemar dengan dunia. Tetapi Anda yang di dalam pemulihan Tuhan, bagaimana? Sudahkah Anda menikmati Yobel ini? Sudahkah Anda dikembalikan ke tanah milik Anda? Anda merasakan Allah itu milik Anda karena Anda menikmatinya. Sudahkah demikian? Atau Anda masih sibuk saja dengan orang-orang dunia sama? Ya, cinta harta, cinta dunia. Tahun Yobel datang, Anda akan jatuh ke dalam percobaan. Tahun Yobel datang, semua orang yang menikmati Allah kegirangan, tetapi Anda berduka cita karena Anda kehilangan banyak hal. Inilah berkat yang pertama, yaitu apa? Pulang ke tanah miliknya. Berkat yang kedua itulah pulang kepada keluarganya. Apa ini? Ini adalah orang-orang yang pulang ke keluarganya. Apakah keluarga? Keluarga kita adalah gereja. Anda yang sudah nampak apa itu gereja? Apa itu tumpuan keesaan? Apa itu tumpuan lokalitas? Apa itu namanya gereja lokal? Anda yang kegirangan karena Anda telah menemukan gereja lokal. Anda itulah orang-orang yang sudah pulang ke keluarga Anda. Ya, saya bersaksi ada seorang saudara mencari-cari di mana gereja yang benar dan sejati. Suatu hari dia menemukannya, betapa girangnya dia. Itulah gambaran dari orang yang pulang ke keluarganya. Tetapi ada banyak saudara-saudari yang sudah bersidang di gereja-gereja lokal, tidak merasa gembira. Bahkan aneh seringkali memuji-muji kekristenan dan pepecahan, dibanding-bandingkan dengan gereja lokal di tempatnya. Selalu memandang gereja lokal sebagai sesuatu yang negatif. Nah, orang-orang seperti itu sebetulnya masih ditawan, belum pulang ke keluarganya. Tapi orang-orang yang benar-benar secara real menikmati Yobel perjanjian baru, kembali pulang kepada keluarganya, dia merasa, dia melihat tumpuan keesaan dalam penghidupan gereja lokal itu mustika. Tidak peduli saudara-saudarinya masih banyak yang sakit. Orang memang gereja adalah rumah sakit. Bagi orang sakit tuh rumah sakit itu tempat yang paling indah. Coba bayangkan orang sakit tinggal di emperan toko atau di dalam kamarnya yang mewah tapi nggak ada dokter. Oh, malang. Bagi orang-orang sakit tuh, rumah sakit yang penuh dengan orang-orang sakit itu tempat yang indah. Itu rumahku bagi orang-orang sakit. Nah, hari ini adalah saudara-saudari, apapun keadaan gereja lokal Anda, itu adalah keluargamu. Anda harus pulang dari dunia, pulang ke keluargamu. Jangan seperti anak yang memboroskan harta ayahnya itu. Dia berfoya-foya di luar, tapi pada akhirnya nggak tahan, tetap dia pulang. Ya, kita harus mencontoh kepulangannya, tetapi tidak mencontoh foya-foyanya. Inilah dua berkat itu. Pertama, pulang ke tanah miliknya sebagai harta miliknya, yaitu kembali memiliki Allah yang tadinya hilang. Kedua, pulang ke keluarganya, yaitu menemukan gereja. Ya, dan itu semua adalah karena dilepaskan dari perbudakan. Orang-orang yang tadinya diperbudak menjadi budak, menjual dirinya, dilepaskan, dibebaskan dari belenggu perbudakan, bisa pulang ke rumah. Ini gambaran apa? Jikalau Anda masih memiliki keterikatan tertentu, hal-hal yang tidak bisa Anda tinggalkan, entah itu dosa-dosa tersembunyi, entah itu kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat Anda terus terikat di sana. Itulah yang menyebabkan Anda tidak bisa melihat
bahwa gereja lokal adalah rumah Anda, saudara-saudari. Anda harus terlebih dahulu dibebaskan dari perbudakan, maka Anda bisa pulang ke rumah, menikmati rumah Anda, yaitu penghidupan gereja yang normal, menikmati hidup gereja. Kalau tidak ya paling hanya sidang-sidang rutinitas saja, ya, sidang-sidang agamawi di dalam gereja-gereja lokal. Banyak saudara-saudari yang sedemikian. Semoga kita mengalami Yobel, perjanjian baru secara real, saudara-saudari. Ya. Oh, Tuhan Yesus. Nah, saya masih ingin menyampaikan beberapa hal, saudara-saudari. Karena tahun Yobel ini sedemikian luar biasa, semoga nanti masih ada yang bisa berbagi nikmat, ya. Saudara-saudari, Yobel perjanjian baru itu adalah zaman di mana orang-orang yang ditawan oleh dosa, yang ditindas oleh perbudakan dosa itu dibebaskan, dimerdekakan, dibawa kembali ke rumah Allah, menikmati Allah. Nah, sebetulnya berkat Yobel ini itu berkat bagi anak cucu. Karena biasakan yang menjual tanah dan bahkan menjual dirinya sendiri itu adalah orang tua dari anak-anak. Nah, ketika tahun Yobel tiba, mungkin orang tua itu sudah meninggal. Maka tanahnya diberikan kepada anak-anaknya. Ataupun masih hidup, udah sangat tua, tetap yang menikmati itu anak-anaknya sebetulnya. Ketika ayahnya menjual dirinya sebagai budak, lalu anak-anaknya dilahirkan, maka anak-anak itu terlahir sebagai budak. Dari kecil sudah diperbudak dosa. Itulah kita. Kita dari lahir sudah diperbudak dosa, saudara-saudari. Kita tidak memilih untuk menjadi budak. Jadi berkat Yobel itulah untuk kita. Kita yang mewarisi sifat dosa dari nenek moyang kita. Ya. Sehingga ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita mendapatkan berkat Yobel ini. Kita adalah orang-orang yang kasihan, bukan karena dosa kita sendiri, tetapi karena kegagalan Adam. Dan ketika Yobel itu datang, kapan? Ketika Kristus datang, Yobel itu datang. Ya, kita yang terlahir dalam keadaan miskin, tidak memiliki Allah, diperbudak oleh segala jenis dosa. Ya, kita yang terjual di bawah kuasa dosa. Kalau di dalam Roma 7 ayat 14 itu. Ya, kita dimerdekakan, saudara-saudari. Pertama-tama kita mengalami Allah. Terus sampai akhirnya kita menikmati Allah. Allah menjadi milik kita. Dan akhirnya kita menikmati gereja. Gereja adalah rumah kita. Inilah Yobel perjanjian baru. Ya. Nah, saudara-saudari. Oh, Tuhan Yesus. Kapan kita menerima Yobel? Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Artinya apa? Semua orang Kristen yang sudah diselamatkan sudah menerima Yobel. Tetapi ada yang tidak menikmati Yobel. Ya, jadi menerima Yobel itu satu hal, menikmati Yobel itu adalah hal yang lain. Itu ada di garis besar hari kedua, poin C, bagian 1. Ya, ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat dan hayat kita, Dia datang ke dalam kita untuk menjadi Yobel kita. Tetapi, ada kata tetapi di sini, ya. Jika kita tidak mengizinkan Dia untuk hidup di dalam kita, ya, tidak cukup hanya diselamatkan, Anda harus mengizinkan Dia hidup di dalam Anda, menguasai Anda, mengendalikan Anda. Ya, jikalau tidak demikian, maka secara praktis Anda tidak hidup
di dalam Yobel. Ya, poin yang kedua, jikalau hati Anda tertuju kepada seseorang, benda atau perkara apapun, apakah inilah belenggu-belenggu, berhala-berhala yang mengikat Anda? Ya, inilah berhala, dan akhirnya Anda tidak akan menikmati Yobel. Sementara orang-orang kegirangan, Anda malah menderita kemalangan. Ketika tahun Yobel tiba, orang-orang yang memiliki banyak tanah itu merasa dirinya malang karena harus dikembalikan kepada miliknya. Saudara-saudari, sebetulnya semuanya yang Anda miliki itu bukan milik Anda. Di zaman Perjanjian Baru tidak ada hak milik permanen. Tanah tidak bisa dimiliki secara permanen. Itu adalah gambaran di mana harta benda Anda, saudara-saudari hari ini, seberapa banyak pun itu bukan milik Anda. Di dalam ekonomi Allah itu tidak ada hak milik permanen. Semuanya itu hanyalah titipan. Milik kita yang sejati adalah Allah sebagai harta kita. Rumah kita yang sejati adalah gereja lokal Anda. Oh Tuhan Yesus, biarlah kita mengizinkan Kristus hidup di dalam kita. Ya, garis besar C, poin ketiga. Ya, jika kita mengizinkan Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup oleh Dia, segala sesuatu adalah kepuasan. Saudara-saudari, mungkin penyakit ada, mungkin ekonomi juga tidak terlalu bagus. Ya, mungkin ada juga peristiwa-peristiwa, tetapi itu kita merasa seolah-olah nggak ada gitu. Ya. Semuanya tuh kepuasan, tidak ada masalah, saudara-saudari. Ya, garis besar hari kedua yang poin B itu, saudara-saudari. Yobel berarti apa? Tidak ada kegelisahan. Tidak ada kecemasan. Kenapa? Karena Allah milik Anda. Anda menikmati Allah. Mana bisa Anda gelisah? Mana bisa Anda cemas? Orang-orang yang menikmati Allah itu tidak gelisah, tidak cemas, tidak khawatir, tidak hidup prihatin. Walaupun kondisinya memang kelihatannya prihatin, tetapi di dalam hatinya ada kepuasan. Semua peristiwa baik dan buruk itu adalah manfaat, mendatangkan faedah. Ya, itulah maksudnya memiliki semua manfaat di dalam poin B garis besar hari kedua. Kita yang menikmati Allah, Yobel Perjanjian Baru kita itu memiliki semua manfaat. Baik manfaat dari peristiwa buruk maupun manfaat dari peristiwa yang baik. Semua manfaat kita miliki, semuanya menyenangkan, semuanya memuaskan kita. Ya, semuanya adalah kebebasan dari kegelisahan. Ya, kita merasakan tenang, hidup ini bersemangat, hati selalu gembira. Inilah Yobel Perjanjian Baru. Anda yang berada di pemulihan Tuhan, jikalau Anda tidak mengalami semua ini, Anda seperti tikus yang kelaparan di lumbung padi. Anda tinggal di lumbung padi, tapi Anda kelaparan, Anda khawatir, Anda gelisah, Anda menderita kekurangan, padahal Anda sedang tinggal di lumbung harta. Oh Tuhan Yesus, selamatkan saya dan saudara-saudari dari kondisi yang malang sedemikian. Akhirnya, saudara-saudari, jikalau kita menikmati Kristus secara penuh yang digambarkan oleh tahun Sabat, ya, ada 7 tahun Sabat, yakni 49 tahun. Maka di tahun yang ke-50, Yobel datang, kita menikmati. Ini adalah gambaran dari kerajaan 1000 tahun yang dinikmati oleh orang-orang yang telah menikmati Kristus secara penuh di zaman ini, saudara-saudari.
Kenikmatan penuh di zaman ini akan membawa kita kepada kenikmatan Yobel di masa kerajaan 1000 tahun. Ya, tetapi bukan hanya di zaman kerajaan 1000 tahun. Di zaman sekarang kita udah menikmati zaman kegirangan. Zaman di mana orang tergila-gila kepada Kristus. Ya, kalau di hari kedua, garis besar Romawi 2, Anda membaca ayat-ayat referensinya, yaitu Lukas pasal 4 ayat 22, Mazmur, Yohanes, 2 Korintus, Anda akan melihat di sana, saudara-saudari, bahwa faktor yang membuat kita kegirangan itu adalah firman Allah. Di dalam Lukas 4 ayat 22, orang itu takjub kepada firman Allah. Di dalam Mazmur 45 ayat 3, ayat referensi ini ya, yang indah itu adalah perkataan firman dari bibir Kristus. Di dalam Yohanes 1 ayat 14-17, ya, Kristus itu adalah firman hayat. Jadi yang membuat kita girang tuh bukan karena kita dapat uang, dapat proyek, dapat harta benda, bisa jalan-jalan, pelesiran, kemana-mana. Bukan itu yang membuat kita tergila-gila. Kegirangan itu karena kita menikmati firman Allah. Itu ingat, saudara-saudari. Itulah faktor kegirangan kita, bukan yang lain. Harta benda Anda itu semua bahkan akan menjadi kemalangan Anda jikalau Anda merasa memilikinya. Di zaman perjanjian baru, bagi orang-orang Kristen sejati, semua harta benda itu bukan milik permanen. Itu hanya titipan. Anda harus menjadi orang yang hidup di zaman kegirangan, tergila-gila oleh kebenaran firman Allah. Ada begitu banyak kesaksian orang-orang dari kekristenan berpaling ke pemulihan Tuhan. Oh, tergila-gila mereka. Ya, sampai istri mungkin komplain, anak komplain, keluarga komplain karena saking tergila-gila kepada pemulihan Tuhan beserta kebenaran firman. Sampai akhirnya Anda menjadi benar-benar menjadi orang gila. Hanya orang gila yang berkata seperti Daud, Tuhan Yesus, aku gak mau yang lain. Selain kau, tiada yang kuingini di bumi ini. Ini hanya orang gila yang tergila-gila kepada Kristus baru bisa berkata seperti ini. Baik, saudara-saudari, kesimpulannya adalah Yobel perjanjian baru ini mendatangkan dua jenis berkat. Pertama, Allah menjadi harta milik Anda. Apa artinya? Kenikmatan Anda berubah. Tadinya Anda menikmati hal-hal dunia. Tadinya Anda menikmati manusia, perkara, atau harta. Kemudian Anda kembali memiliki harta yang sesungguhnya apa? Diri Allah sendiri menjadi kenikmatan Anda, menjadi milik Anda. Ini berkat yang pertama. Berkat yang kedua adalah hidup gereja. Anda dipulangkan ke rumah Anda, kepada keluarga Anda. Anda melihat walaupun apapun kondisi gereja lokal Anda, itu adalah keluarga Anda. Anda bersuka cita di sana. Walaupun masih banyak saudara-saudari yang aneh antik, termasuk diri Anda dan saya sendiri, masih perlu dirawat. Dua jenis berkat ini, Allah menjadi milik kita, gereja menjadi penghidupan kita. Inilah Yobel perjanjian baru, saudara-saudari. Masih ada waktu 5 menit. Bisa dua saudara-saudari dengan cepat. Ayo, open mic bagi kenikmatan. Amin. Silahkan. Tinggal 5 menit. Langsung dua saudara-saudari. Open mic. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya, pagi ini saya kembali diterangi ya, dan juga ada perasaan sukacita ya, dikatakan tadi yang saudara sampaikan di dalam roh saya merasakan sukacita ya. Kristus yang sedemikian ini yang menjadi Yobel kita yang sejati ya. Amin. Libur yang kita nanti-nantikan di dunia ini,
mungkin kita sukacitanya sesaat ya, tetapi ini sukacita yang sejati, yaitu Kristus itu sendiri ya. Kita dibebaskan ya dari hal-hal duniawi, perbudakan. Nah, itu Kristus yang kini ada di dalam kita. Kita perlu bersukacita ya. Ketika kita mendengar firman-Nya, perkataannya, nah kita perlu bersukacita. Jadi saya sangat, Tuhan ampuni ya, seringkali saya masih umek dengan diri saya sendiri. Tetapi hari ini saya bersukacita, karena Kristus adalah Yobel yang sejati. Harusnya saya bersukacita memiliki Dia, sampai menantikannya nanti ketika kerajaan 1000 tahun, Yobel itu ya, hari itu tiba. Kita dibebaskan dengan seutuhnya ya, dengan sepenuhnya ya, sehingga mendapatkan lagi hak milik kita, yaitu Kristus menjadi milik kita. Amin. Haleluya. Amin. Silahkan satu orang lagi. Amin. Bagikan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini suatu nikmat yang luar biasa yang belum pernah saya dengar. Saya dengar pagi hari ini. Saya mengerti tahun Yobel itu hanya sebuah perkataan buat saya waktu itu. Tetapi sekarang saya mengerti bahwa kenikmatan yang belum pernah dinikmati itu ada di tahun Yobel. Dan saya benar-benar bertobat, Tuhan ampuni saya. Itu yang pertama, menikmati Allah. Seumur hidup saya menjadi orang Kristen, baru ini pertama kali saya menikmati Allah yang sesungguhnya. Yang kedua, saya menikmati kehidupan gereja setelah saya dipulihkan. Tadinya tuh amburadul, asal ke gereja, asal semua serba asal. Tetapi kehidupan gereja memulihkan cara pandang, memulihkan cara mendengar, memulihkan semuanya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudari kita menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bawalah kami memasuki realitas Yobel, perjanjian baru Tuhan. Oh, kami sudah berada di pemulihan Tuhan. Kami sudah berada dalam penghidupan gereja yang normal. Kami sudah berada di tumpuan keesaan. Biarlah harta milik kami nikmati. Allah sebagai kenikmatan kami adalah milik kami. Biarlah kami bisa menikmati milik kami ini Tuhan, tidak tertawan di dunia, tidak terikat kepada segala hal yang bukan Kristus. Hanya Kristus harta milik kami, yang lainnya bukan milik kami. Oh, hanya Kristuslah milik kami, dan hanya gerejalah keluarga kami. Tuhan Yesus, pulihkan kami Tuhan, sampai kami benar-benar menikmati dua jenis berkat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Selamat pagi saudara-saudari. Amin. Amin. Pagi saudara-saudari, terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin.